Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terangkita Bangun. Saya dari kelas TKBN 2A dengan nomor buku pokok 2012011, di mana di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh guru pengampu di mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Nah, yang pertama yaitu hukum laju reaksi dalam bentuk-bentuk diferensial. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari hukum laju reaksi dalam bentuk diferensial merupakan pendataan yang dikumpulkan sebagai laju perubahan konsentrasi atau waktu terhadap konsentrasi reaktan dengan persamaan umum eh, diferensiasi konsentrasi A dibagi dengan diferensiasi waktu sama dengan konsentrasi A dikali dengan konstanta laju reaksi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dalam bentuk orde 0, 1, dan 2. Nah, untuk pengertian sendiri, jika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan tertentu, maka orde dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 0, dengan persamaan umum seperti minus diferensiasi konsentrasi A dibagi dengan diferensiasi waktu sama dengan K. Dapat dilihat bahwa grafik yang diberikan oleh orde 0 ini lurus, yang mana artinya apabila kita berikan konsentrasi A, maka mau sebanyak apapun, maka grafiknya akan mendatar. Nah, selanjutnya yaitu orde 1, yaitu jika laju reaksi meningkat 2 kali lipat dengan penambahan konsentrasi reaktan sebanyak 2 kali lipat, maka orde dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 1, dengan persamaan minus diferensiasi reaktan A dibagi dengan waktu sama dengan konstanta laju reaksi kali dengan konsentrasi A. Nah, dapat dilihat bahwa pada plot grafik tersebut terjadi peningkatan terhadap grafiknya, yang mana semakin ke kanan maka posisi dari garis tersebut semakin meningkat, yang mana artinya di sini apabila kita berikan konsentrasi di setiap waktunya, maka setiap waktunya akan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu orde kedua, di mana jika laju reaksi meningkat 2 kali lipat dengan penambahan konsentrasi reaktan sebanyak 4 kali lipat, maka ada orde dari reaksi tersebut terhadap reaksi sama dengan 2, dengan persamaan umum seperti minus diferensiasi konsentrasi reaktan A dibagi dengan waktu sama dengan konstanta laju reaksi konsentrasi A dipangkatkan 2, di mana plot grafik disebut di sini terjadi peningkatan secara signifikan, yang mana yang awalnya hanya eh, landai semakin lama semakin meningkat dengan grafik yang meningkat pesat. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum laju reaksi dalam bentuk integral, di mana bentuk integral ini merupakan metode yang didasari pada integrasi persamaan reaksi, di mana diperkirakan perolehan persamaan reaksi dengan cara menggunakan integral dan membandingkan perkiraan grafik tersebut dengan data yang diperoleh dengan persamaan umum minus reaksi reaktan konsentrasi A sama dengan diferensiasi konsentrasi reaktan A per waktu sama dengan konsentrasi dikali dengan konstanta laju reaksi dipangkatkan N. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pada orde 1 dan 2. Nah, orde 1. Reaksi orde 1 merupakan reaksi-reaksi yang lajunya berbanding langsung hanya dengan konsentrasi satu senyawa, di mana persamaan umumnya yaitu ln A konsentrasi awal dikurang konsentrasi ke T sama dengan konsentrasi dikali T, di mana dapat dilihat pada grafik berikut penurunan dari rumus tersebut, di mana kita kita dapat ketahui bahwa intercept pada grafik tersebut yaitu
konsentrasi 0 dengan slope minus K. Nah, untuk penurunan rumusnya sendiri, yang pertama yaitu learn A0 per learn konsentrasi 0 per konsentrasi sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan T setengah, di mana nantinya diperoleh T sama dengan 0,693 per konstanta laju reaksi. Nah, untuk orde kedua, reaksi dikatakan memiliki orde kedua jika laju reaksi sebanding dengan kuadrat konsentrasi salah satu reaksi atau dengan hasil kali konsentrasi dua reaksi yang masing-masing dipangkatkan 1, di mana persamaan umumnya yaitu 1 per konsentrasi A dikurang 1 per konsentrasi A0 atau awal sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan T. Di mana dapat dilihat di sini sama seperti sebelumnya yang waktu diferensiasi apabila kita berikan konsentrasi di setiap waktunya maka akan mempengaruhi saking meningkatnya plot grafik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah zat agar berkurang menjadi setengah dari nilai atau jumlah awalnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk orde 1 dan orde 2. Yang orde 1, di sini untuk rumusnya sendiri, waktu setengah sama dengan 0,693 per konstanta. Nah, di mana perolehan turunan rumus tersebut di sini diperoleh dari pertama yaitu learn setengah konsentrasi 0 per konsentrasi 0 sama dengan minus konstanta laju reaksi dikali waktu setengah menghasilkan waktu setengah sama dengan ln 2 per K, di mana ln 2 per K ini merupakan hasil dapat dihasilkan menjadi bentuk sederhananya menjadi 0,693. Maka diperoleh persamaan untuk waktu paruh orde 1 sama dengan 0,693 per konstanta laju reaksi. Nah, untuk orde 2 sendiri, penurunan rumusnya menjadi yang awalnya 1 per setengah konsentrasi 0 dikurang 1 per konsentrasi awal atau 0 sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan T setengah atau pada saat waktu setengah yang kita inginkan. Mana pada ini turunan rumus tersebut menghasilkan persamaan untuk orde 2 yaitu T setengah sama dengan 1 per konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi pada awal atau 0. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, di sini saya bagi menjadi dua, yaitu untuk orde 1 pada soal 1 dan orde 2 untuk soal 2. Nah, soal 1. Diketahui reaksi dekomposisi H2O2 menghasilkan air dan oksigen yang memiliki waktu paruh sebesar 990 detik. Tentukan jumlah H2O2 yang telah terdekomposisi pada detik ke-500. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan yaitu kita tentukan rumusnya terlebih dahulu, di mana di sini kita menggunakan rumus pada orde 1, yaitu T setengah sama dengan 0,693 per K. Dari rumus tersebut, kita dapat menentukan konstanta laju reaksinya dengan hasil 0,0007 sekon pangkat minus 1. Nah, setelah memperoleh konstanta laju reaksi, dapat kita gunakan rumus learn konsentrasi per kali waktu per konsentrasi pada waktu 0 sama dengan minus konstanta laju reaksi dikalikan dengan T. Diperoleh nantinya ln X sama dengan minus 0,0007 dikali 500 sama dengan 0,7047. Nah, setelah diperoleh hasil tersebut, artinya kita akan mengetahui fraksi H2O2 yang terdekomposisi.
di mana itu hasilnya 1 dikurangi 0,7047 menghasilkan 0,2953. Nah, yang seperti yang kita ketahui, fraksi merupakan hasil perolehan dari satu kurang hasil yang kita peroleh, di mana kita di sini menentukan X1-nya. Dan atau dapat diketahui bahwa yang telah terdekomposisi yaitu sebesar 29,53%. Nah, untuk soal nomor 2, tetapkan laju reaksi untuk reaksi orde 2 sama dengan 2 mol NO2 gram eh, jadi 2 mol NO ditambah O2 pada suhu 300 derajat Celcius adalah 0,54 meter pangkat minus 1 sekon pangkat minus 1. Berapa tetapan laju reaksi agar konsentrasi NO2 berkurang dari 0,62 menjadi 0,28. Nah, seperti yang kita ketahui pada soal, di sini menggunakan rumus persamaan laju reaksi pada orde kedua. Nah, untuk orde reaksi persamaan kedua, rumus yang digunakan yaitu V atau R sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi NO2 dipangkatkan 2, di mana telah diketahui masing-masing dari mereka tersebut, di mana konsentrasi atau konstanta laju reaksi sama dengan 0,54, sedangkan konsentrasi awal yang pertama kali yaitu 0,62 dengan hasil 0,208. Nah, di sini di soal diminta untuk mengubah atau mengurangi 0,62 menjadi 0,28. Nah, kita asumsikan atau kita buat V di sini sama dengan 0,28. 0,208 hasil perhitungan dari sebelumnya, di mana untuk hasilnya sama dengan V sama dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Nah, di sini rumusnya sama saja. Namun yang berbeda di sini yaitu satuannya, di mana satuan untuk NO2 diganti menjadi 0,28 molaritas. Mana 0,028 sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi NO2 yang diinginkan dipangkatkan 2, di mana pada hasilnya di sini 2,67 molaritas pangkat minus 1 sekon pangkat minus 1. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata atau kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.